Halo Dirayakta, kembali bersama aku Hani Noviani. Sekarang kita belajar AKL 2 TM3 tentang Foreign Currency Transaction. Sebelumnya kita bakalan nyinggung dulu tentang falas. Falas atau valuta asing yang biasa kita kenal sebagai mata uang asing bisa diartikan sebagai mata uang selain mata uang fungsional. Mata uang fungsional atau functional currency menurut PSAK 10 paragraf 8-9 merupakan mata uang tempat entitas berada. Contohnya, perusahaan Indofood berada di Indonesia, berarti functional currency-nya rupiah. Nah, gimana kalau misalnya Indofood ini tuh pengennya functional currency-nya beda nih, nggak mau rupiah, maunya mata uang asing. Nah, hal ini bisa dilakukan jika perusahaan memenuhi syarat. Yang pertama, mata uang dari negara yang kuat atau mempunyai daya tawar yang tinggi, seperti yuan, dolar, pound sterling. Misalnya PT Indofood, dia transaksinya ke luar negeri, misalnya ke Amerika. Nah, berarti kan Amerika ini tuh mata uangnya lebih kuat daripada Indonesia karena mempunyai daya tawar yang lebih tinggi. Maka PT Indofood bisa menggunakan functional currency-nya yaitu dolar. Kemudian mata uang tersebut digunakan untuk menentukan sales price dan mata uang tersebut digunakan untuk membayar operating activities dan untuk mendanai financing activities. Nah, contohnya bisa kita lihat dari laporan keuangan PT Pertamina disajikan dalam US dollar. Nah, hal ini dikarenakan PT Pertamina cenderung dikaitkan dengan harga minyak dunia, yaitu US dollar per barel. Nah, harga minyak mentah juga yang dibeli oleh PT Pertamina menggunakan dolar. Nah, dengan kesimpulan PT Pertamina memenuhi syarat fungsional currency-nya berbeda. Karena hal ini mata uang tersebut digunakan untuk membayar operating activities-nya. Kemudian dari segi leveringnya, utangnya itu didanai oleh pemerintah dan juga dari global bond atau menggunakan US dollar. Kemudian bisa disimpulkan di sini istilah dalam jenis mata uang ada 4. Yang pertama mata uang lokal, yaitu mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Kalau di Indonesia berarti rupiah. Kemudian ada mata uang asing merupakan mata uang selain mata uang lokal dan dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di negara itu. Contohnya misalkan dolar. Kemudian ada mata uang fungsional, yaitu mata uang yang dijadikan sebagai standar pengukuran transaksi dalam lingkungan bisnis di mana entitas beroperasi. Contohnya misalkan ada PT Indofood, dia transaksinya ke berbagai dunia, kayak Indomie kan dijual ke seluruh dunia kan. Kemudian dia tuh yang paling banyak misalnya ke Eropa, dan itu pakai mata uang asingnya yaitu euro. Nah, di situ juga bisa mata uangnya dijadiinnya tuh karena lingkungan bisnisnya. Karena lingkungan bisnisnya dia melakukan banyak transaksi di luar negeri. Jadi di situ mata uang fungsionalnya berbeda dengan mata uang lokalnya. Kemudian ada mata uang pelaporan, yaitu mata uang yang dijadikan sebagai pengukuran dalam akuntansi atas penyajian setiap akun dalam laporan keuangan. Nah, biasanya mata uang pelaporan ini tuh bisa dilihat di laporan keuangan. Biasanya di judul ada tanda kurung, kemudian dituliskan dalam US dollar atau dalam ribuan rupiah, seperti itu. Nah, mata uang pelaporan ini tuh sebetulnya wajib menggunakan rupiah, kecuali dengan izin Menq. Kemudian, untuk TM345, biasanya ini menggunakan transaksi falas, atau transaksi falas merupakan transaksi yang berbeda fungsional currency-nya. Nah, karena di sini transaksi valuta asing dengan mata uang asing, maka di sini tentunya akan menggunakan kurs. Kurs ini dibagi menjadi 4, ada kurs spot, kemudian ada kurs tanggal neraca, kurs historis, dan kurs rata-rata. Untuk kurs spot biasanya kurs pada saat transaksi terjadi. Misalnya saat pembelian, hari itu juga kursnya berapa gitu. Kemudian ada kurs tanggal neraca, yaitu kurs spot pada tanggal neraca. Kurs tanggal neraca dibutuhkan dalam jurnal penyesuaian, kemudian dibutuhkan lagi untuk
membuat laporan keuangan. Kemudian ada kurs historis, merupakan kurs yang berlaku pada transaksi yang sudah terjadi. Misalnya contohnya untuk aset yaitu equipment. Nah, equipment yang dibeli pada 5 tahun yang lalu. Misalkan menggunakan kurs 5 tahun yang lalu. Makanya pelaporan di tahun ini tetap menggunakan kurs historis atau kurs 5 tahun yang lalu. Gitu. Kemudian ada kurs rata-rata digunakan untuk akun sales, YOGS, karena kurs ini tuh dihitung dan dari rata-rata transaksi tiap tahun. Jadi kan kurs ini tuh tiap hari berbeda-beda dan tiap hari itu pasti ada penjualan atau sales. Nah, kan nggak mungkin ya kayak langsung ditambahin aja gitu. Jadi kursnya ini tuh biasanya dirata-ratain dulu. Nah, untuk kita lebih paham lagi, kita coba di tabel ini. Misalnya ada entitas yaitu PTA di Indonesia, berarti mata uang lokalnya yaitu rupiah. Kemudian lingkungan bisnisnya, setiap dia melakukan transaksi, penjualan, pembelian, apapun itu, dia itu selalu menggunakan mata uang rupiah. Berarti di sini mata uang fungsionalnya yaitu rupiah. Kemudian saat dia ada transaksi ke perusahaan lain dalam bentuk rupiah lagi, nah apakah kita tentukan transaksinya itu mata uang lokal, apa mata uang asing, atau bukan transaksi mata uang asing. Nah, ketika PTA, mata uang fungsionalnya rupiah, kemudian ada jual beli dengan PTC dengan transaksinya berupa rupiah lagi. Nah, berarti di sini transaksi mata uang lokal karena di sini sama-sama mata uang fungsionalnya atau fungsional currency-nya sama-sama rupiah. Jadi nggak usah disesuaikan lagi kursnya karena sama gitu. Yang ini rupiah, yang satunya lagi rupiah. Namun ketika PTA melakukan transaksi jual beli dengan PTC yang fungsional currency-nya itu pakai US dollar, maka ini disebut transaksi mata uang asing karena ini perlu disesuaikan dari rupiah ke US dollar. Kemudian selanjutnya ada PTB. Dia di Indonesia juga. Berarti mata uang lokalnya yaitu rupiah. Dan kemudian lingkungan bisnisnya, dia tiap transaksi jual beli, dia selalu menggunakan mata uang euro. Kemudian ketika ada transaksi jual beli dengan PTC yang foreign currency, yang functional currency-nya maksudnya rupiah, ini tuh berarti masuk ke penentuan transaksinya yaitu transaksi mata uang asing. Karena di sini beda ya dari euro ke rupiah, berarti perlu disesuaikan. Kemudian selanjutnya dari euro ke US dollar. Transaksi jual belinya ke US dollar. Nah, ini juga merupakan transaksi mata uang asing karena di sini berbeda mata uangnya sehingga harus disesuaikan kursnya. Nah, selanjutnya ketika mata uang fungsionalnya euro, kemudian melakukan jual beli transaksinya ke mata uang euro lagi. Nah, ini disebut bukan transaksi mata uang asing karena tidak ada kurs yang perlu disesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mulai bahas ke transaksi falas. Nah, jadi misalnya di sini ada soal transaksi falas. Pada 1 Desember 2019, P yang berada di Indonesia membeli inventory dari S, yaitu perusahaan di Amerika, dengan harga 100.000 secara kredit, dan utang diselesaikan dalam US dollar. Nah, berarti kan P fungsional currency-nya yaitu rupiah, karena dia berada di Indonesia. Terus di sini kemudian penyelesaian utang harus dalam US dollar atau ngikut dari S, yaitu dari Amerika. Berarti di sini ada perbedaan mata uang. Makanya ini disebut foreign currency transaction. Nah, berarti harus disesuaikan kursnya. Kurs 1 US dollar pada 1 Desember 2019 yaitu 10.000. Kemudian pada 31 Desember 2019 naik menjadi 10.200, kemudian pada 30 Januari 2020 tahun selanjutnya
menjadi 9.800 atau kembali turun. Nah, kita bakalan jurnal dari awal. Dari saat terjadinya pembelian, yaitu 1 Desember 2019. Jurnal P atau perusahaan P bakalan mencatat jurnal inventory pada account payable karena dilakukan secara kredit, yaitu sebesar 1 miliar. Diperoleh dari harga inventorinya 100.000 dikalikan dengan kurs 1 US dollar, yaitu 10.000. Didapat 1 miliar. Kemudian saat dilaporkan atau ketika kita membuat laporan keuangan pada 31 Desember 2019, kita akan menyesuaikan lagi kursnya, yaitu jurnalnya exchange loss pada account payable. Kenapa kita tahu ini loss? Karena ini kursnya naik. Nah, ketika naik, ketika kita mempunyai utang nih misalnya, kita mempunyai utang 1 juta. Nah, ketika naik 200, makanya utang kita menjadi bertambah sebesar 20 juta. Nah, karena kenaikan utang ini akan merugikan perusahaan P kan, makanya kita debitnya yaitu exchange loss. Diperoleh dari harga inventorinya 100.000 dikaliin sama perubahan kursnya dari 10.000 ke 10.200. Nah, selanjutnya saat settlement atau saat dia ngelunasin utangnya. Pas ngelunasin utangnya menjadi 1.200.000 diperoleh dari utang pas dia ngebeli 1 miliar, kemudian utang saat menyesuaikan kursnya pada 31 Desember 2019 yaitu 20 juta. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat dulu kita bayar berapa. Nah, ketika kita bayar, ternyata kita hanya membayar sebesar 980 juta diperoleh dari kurs 30 Januari 2020 9.800 dikaliin sama harganya 100.000 980 juta. Nah, sehingga di sini bakalan ada gain ketika kita bayar utang seharusnya 1 miliar 20 juta, tetapi kita cuma bayar secara cash 980 juta. Makanya di sini ada gain sebesar 40 juta. Oke, nah di sini kenapa aku nggak bikin jurnal COGS pada inventory. Nah, ketika ini tuh masih tetap dalam rupiah gitu. Nah, di sini tuh kenapa nggak bikin jurnalnya pas 31 Desember. Karena yang berubah ini tuh hanya nilai finansial asetnya aja atau financial liabilities-nya aja. Jadi yang pengaruh tuh cuman akun utangnya aja gitu atau akun account receivable-nya aja. Jadi jurnal COGS sama inventory-nya nggak perlu disesuaikan ketika US dollar-nya berubah. Kemudian untuk transaksi penjualan di sini soalnya masih sama, cuman bedanya di sini menjual inventory. Oke. Jadi yang berada di Indonesia menjual inventory ke S yang berada di Amerika dengan harga sebesar 100.000 dijual secara kredit dan utangnya ini tuh diselesaikan dalam US dollar. Kurs 1 US dollar ini masih sama kayak yang tadi. Pada saat penjualan itu 10.000, pada saat pembuatan laporan keuangan itu 10.200 dan pada saat pelunasan piutang itu yaitu 9.800. Nah, setelah diteliti ini termasuk foreign currency transaction atau transaksi dengan mata uang asing karena di sini dia menyelesaikan fungsional currency-nya dia rupiah karena P ini tuh berada di Indonesia, kemudian sementara penyelesaiannya utangnya itu diselesaikan dalam US dollar, berarti berbeda mata uang. Nah, kita bikin jurnalnya. Nah, saat P menjual inventory ke S, dia bakalan ngejurnal secara kredit, dia bakalan ngejurnal piutang pada sales, yaitu sebesar 1 miliar. Diperoleh dari harga inventorinya 100.000 dengan kurs 10.000. Kurs spot atau kurs saat itu, yaitu didapat AR pada sales sebesar 1 miliar. Kemudian saat dilaporkan pada 31 Desember 2019,
P harus menyesuaikan kursnya karena kursnya di sini naik menjadi 10.200. Nah, ketika kursnya naik, P akan merasa senang karena piutang yang dia terima menjadi bertambah. Jadi di sini dia akan menjurnal AR pada exchange gain sebesar 20 juta. 20 juta diperoleh dari 100.000 harganya dikaliin sama perubahannya dari 10.200 dari 10 juta ke 10.200. Makanya didapat nanti 20 juta. Nah, ini kebalikannya ya sama utang yang di atas. Kalau di atas tuh dia bakal merasa rugi, kalau di bawah dia akan merasa untung karena piutangnya naik. Kemudian saat settlement, saat pelunasannya, dia akan mencatat sejumlah kerugian karena kursnya menurun. Jadi yang pertama kita cari dulu nih AR-nya berapa, kita hapus dulu account receivable-nya. Account receivable-nya kita totalin dulu, yaitu saat pembelian 1 miliar ditambah sama AR account receivable saat kursnya berubah itu sebesar 20 juta. Kemudian kita tulis cash-nya dulu. Cash yang kita bayarin, cash yang kita terima maksudnya, yaitu sebesar 980 juta. Diperoleh dari harga saat pelunasan piutang, yaitu pada saat 30 Januari 2020, 9.200, 9.800 dikalikan dengan harganya 100.000. Nah, selisihnya kita akan masukkan ke exchange loss, karena dia berada di sisi debit, berarti dia loss.